Selamat datang di novel Aku Pewaris Konglomerat bab 761-770. Selamat menikmati. Bab 761 Lepaskan celanamu. Bagaimanapun, Morgan tahu bahwa Hadi adalah seorang gangster, dan inilah saat yang paling tepat bagi Morgan untuk meminta Hadi menangani mayat si pembunuh. Begitu Morgan dengan singkat memberitahu Hadi tentang situasinya, dia langsung menutup telepon. Ini adalah Paradise Club dan Hadi adalah orang yang menangani mayat tersebut. Jadi Morgan berpikir seharusnya tidak akan ada masalah. Morgan bertanya dengan tenang kepada Semira setelah dia menyelesaikan telepon dengan Hadi. Bu Semira, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Semira melirik Morgan, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kurasa pembunuh ini tidak sendirian. Tidak butuh waktu lama bagi antek-anteknya untuk mengetahui bahwa orang ini sudah mati, jadi tidak aman di sini. Ayo kita pergi dari sini dulu. Morgan menatap pahanya dan bertanya dengan bingung, kemana kita akan pergi? Semira memandang Morgan dan menganalisis dengan lembut, sekarang kamu tidak bisa pergi ke rumah sakit. Jika pembunuhnya mengetahui kamu di rumah sakit, mereka akan menyusulmu dan menyerang kita secara diam lagi. Kita berdua akan berada dalam bahaya. Kamu juga tidak bisa pergi ke rumahmu. Jika mereka bisa menemukan kita di sini, mereka pasti juga telah mengetahui di mana rumahmu. Jadi kamu harus pergi ke asrama bersamaku. Aku yakin asramaku pasti lebih aman daripada rumah kamu. Morgan melirik pahanya dan berteriak dengan nada yang sangat tak berdaya, bagaimana dengan kakiku? Ya ampun, kamu kan laki-laki, kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Hanya luka kecil seperti itu, apa yang kamu permasalahkan? Ayo cepat, Semira melirik Morgan sekilas, lalu berjalan maju dengan sepatu hak tingginya. Morgan menatap punggung Semira dengan ekspresi yang sangat kesal di wajahnya. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, wanita ini benar-benar tidak bisa menempatkan dirinya pada posisi orang lain, dan dia berbicara seenaknya seolah dia benar-benar tahu apa yang aku rasakan. Bu Semira, kamu bukan orang yang terluka, jadi kamu menganggapku remeh, padahal aku terluka karena berusaha menyelamatkanmu. Meskipun Morgan berkata begitu, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Semira sebenarnya cukup masuk akal. Tempat teraman saat ini adalah asrama Semira. Jadi Morgan hanya bisa memilih untuk meninggalkan Paradise Club bersama Semira. Setengah jam kemudian, Morgan menyeret kakinya yang terluka dan mengikuti Semira kembali ke Universitas Surabaya, lalu ke asrama Semira. Setelah memasuki asrama, Morgan langsung duduk di sofa dengan ekspresi sangat dingin di wajahnya. Kaki dan lengan Morgan terluka. Selama dalam perjalanan menuju asrama tadi, Semira membantu Morgan menghentikan pendarahan, sehingga pendarahannya telah berhenti sekarang. Kendati demikian, kaki Morgan masih terasa sedikit sakit. Morgan memarahi Semira ribuan kali sepanjang jalan. Jika bukan karena Semira, Morgan tidak akan terluka begitu serius. Semira kemudian berkata pada Morgan, sekarang istirahatlah di sini. Aku akan mengambilkan obat untukmu. Setelah Semira memasuki asrama, dia melemparkan tasnya ke samping, dan mengobrak-abrik lemari di kamar tidur untuk mencari obat. Beberapa menit kemudian, Semira menemukan botol kecil dan beberapa perban dari lemari. Lengan Morgan hanya mengalami goresan biasa, jadi tidak perlu perban, tapi yang paling serius adalah paha Morgan. Karena belati meninggalkan luka sedalam 7 atau 8 cm di paha Morgan, yang kemungkinan akan memburuk jika tidak dirawat tepat waktu. Semira berjalan ke arah Morgan dan berkata dengan suara rendah padanya, lepaskan celanamu. Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Semira, dan bertanya dengan nada bingung, Bu. Semira, apa kamu bilang? Semira duduk di samping Morgan sambil berkata, aku bilang lepaskan celanamu. Morgan berkata tak berdaya kepada Semira, Bu Semira, bukankah agak buruk jika kita melakukan ini? Kita adalah pria dan wanita yang belum menikah, tetapi kamu memintaku untuk melepas celanaku segera setelah aku masuk. Aku bukan tipe pria seperti yang kamu pikirkan. Kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Aku memintamu untuk melepas celana untuk memberimu obat. Semira melirik Morgan sekilas, lalu melemparkan botol obat itu langsung ke meja. Morgan tertegun sejenak, lalu berkata tanpa daya, meskipun kamu ingin memberiku obat, kamu tidak perlu memintaku melepas celana, kan? Semira menjawab dengan tidak sabar, omong kosong, kamu tidak tahu di mana lukamu. Jika kamu tidak melepas celana, bagaimana aku bisa memberimu obat?
Sementara Morgan masih tampak sedikit ragu melihat ekspresi wajah Semira. Apalagi hanya ada dia dan Semira di ruangan ini. Jika dia melepas celananya, situasi akan terlalu ambigu. Selain itu, bagi Morgan, saat diminta melepas celananya di depan seorang wanita seperti Semira, tentu saja pemuda itu merasa malu. Jadi setelah ragu-ragu sejenak, Morgan berkata dengan lembut, Bu Semira, aku bisa mengoleskan obat sendiri, jadi aku tidak butuh bantuanmu. Semira bertanya kepada Morgan dengan lembut, apa kamu yakin bisa mengoleskan obatnya sendiri? Aku yakin. Morgan mengangguk. Baiklah, kamu bisa mengoleskan obatnya sendiri. Aku akan mandi dulu. Melihat Morgan bersikeras untuk mengoleskan obatnya sendiri, Semira setuju tanpa berpikir, lalu berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Tak lama setelah Semira beranjak pergi, Morgan melihat ke bawah vas porselen di atas meja, lalu mengerutkan kening dan berteriak, Bu Semira, obat apa ini? Kenapa aku belum pernah melihat obat ini? Ini tidak akan membuat lukaku semakin buruk, kan? Semira menoleh dan melirik Morgan, lalu berkata dengan enteng, kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Obat ini adalah obat luka leluhur kami. Orang biasa tidak akan bisa menggunakannya, meskipun mereka ingin sekali menggunakannya. Luka ringan kamu itu akan sembuh dalam 2 hari jika menggunakannya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Setelah mengatakan ini, Semira berjalan ke kamar mandi dengan menggoyangkan pantatnya. Morgan menatap botol porselen di atas meja teh dan ragu-ragu. Dia merasa bahwa dia terluka hari ini karena Semira, dan Semira tidak akan menyakitinya jika dia memiliki sedikit hati nurani. Jadi dia akhirnya melepas celananya, dan kemudian meratakan bubuk dalam botol porselen di lukanya. Meskipun Morgan bisa merasakan rasa sakit yang menusuk jantung ketika pertama kali mulai menerapkannya, dia segera merasakan perasaan dingin di lukanya dan rasa sakit sebelumnya juga mulai berkurang. Apa obat ini benar-benar ajaib? Morgan hanya bisa menghela napas pelan, dan berkata pada dirinya sendiri dalam hati, lalu membalut lukanya dengan perban. Setelah membalut lukanya, Morgan perlahan berdiri dan bergerak sebentar. Dia bisa merasakan bahwa lukanya memang jauh lebih baik, dan obat Semira tadi ternyata benar-benar manjur. Pada saat ini, sebuah pertanyaan muncul lagi di benak Morgan, siapa Semira sebenarnya? Identitasnya sangat misterius, dan kemampuannya juga cukup bagus. Entah itu kemampuan Semira atau sebotol obat yang Semira berikan kepada Morgan, semua itu seolah memberitahu Morgan bahwa latar belakang identitas Semira pasti tidak sesederhana yang dia bayangkan. Bab 762 Pria dan Wanita Lajang. Sebelumnya, Morgan selalu berpikir bahwa Semira tidak lebih dari seorang anak perempuan yang lahir dari keluarga besar, tetapi karena berbagai alasan, Semira tidak memiliki cara untuk mengatakan pada Morgan siapa dia. Akan tetapi setelah melalui hal-hal ini hari ini, Morgan tahu bahwa latar belakang Semira jelas tidak sesederhana yang dia pikirkan. Pertama-tama, Semira adalah seorang seniman bela diri. Kedua, Semira dapat menyuruh orang setingkat Juna dengan sesuka hati. Saat Morgan mengaitkan informasi ini bersama-sama, semakin dia memikirkannya, semakin dia berpikir ada yang tidak beres. Tanpa sadar Morgan mendongak ke arah lokasi kamar mandi. Melalui kaca tembus pandang di kamar mandi, Morgan samar-samar bisa melihat sosok Semira yang seksi dan menggairahkan. Aku hanya bisa menunggu Semira keluar dan menanyakan kebenaran tentang semua hal ini, gumam Morgan pada dirinya sendiri, lalu bangkit dan berjalan mengitari ruangan kamar asrama Semira. Beberapa saat kemudian, Morgan mulai merasa lelah. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, Morgan langsung berbaring di ranjang Semira. Meskipun kamar tidur ini disiapkan oleh Universitas Surabaya untuk para dosen, Semira merenovasinya sendiri. Bagaimanapun, seorang wanita seperti Semira tidak kekurangan uang sama sekali. Ranjang Semira yang besar tentu sangat nyaman untuk digunakan berbaring, bahkan lebih nyaman dari tempat tidur Morgan di Imperial Villa nomor 1. Selain itu, ada aroma menggoda di tempat tidur, persis sama dengan aroma di tubuh Semira. Sesaat kemudian, Semira keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi. Saat ini, Semira mengenakan pakaian tidur yang seksi. Rambutnya masih basah, kulit putihnya terlihat di depan Morgan dan kakinya yang mulus dan ramping mengenakan sepasang sandal jepit. Ketika Semira melihat Morgan berbaring di tempat tidurnya, tanpa sadar dia berteriak. Kemudian dia menatap Morgan dengan mata melotot dan berkata, Morgan, siapa yang menyuruhmu berbaring di tempat tidurku? Apa kamu sudah mandi? Cepat bangun dari tempat tidurku.
Semira adalah seorang wanita yang terobsesi dengan kebersihan. Ketika Morgan membantu Semira membawakan sesuatu, Semira menyuruh Morgan berkali-kali untuk tidak menyentuh tempat tidurnya. Jadi saat ini tentu saja Semira sangat marah ketika melihat Morgan berbaring di tempat tidurnya begitu saja. Morgan berbaring di tempat tidur dan menjawab Semira dengan lembut, "Bu Semira, hanya ada satu tempat tidur di kamar ini. Kamu juga tahu aku masih terluka. Selain itu, aku terluka karena melindungimu. Jika aku tidak berbaring di sini, di mana aku harus berbaring?" Semira mendorong Morgan dengan keras, dengan ekspresi yang sangat kesal di wajahnya. "Aku tidak peduli kamu mau berbaring di mana. Aku bisa membawamu masuk, itu sudah bagus untukmu, cepat bangun." Namun, Morgan tetap tidak bergerak di tempat tidur. Dia sudah memikirkannya, tidak peduli apa yang dikatakan Semira hari ini, dia tidak akan bangun. "Apa kamu akan bangun?" Semira mendorong Morgan dengan keras. Morgan menjawab dengan ringan, "Aku tidak akan bangun, kakiku terluka dan itu karena kamu. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu?" Semira berteriak dengan nada putus asa, lalu duduk di samping Morgan dengan gusar, matanya penuh amarah. Morgan menoleh dan menatap Semira, lalu bertanya dengan lembut, "Kenapa kamu tidak mendorongku lagi?" "Aku agak lelah." Semira menjawab Morgan dengan malas. Kemudian Morgan menatap Semira dari atas ke bawah dan berkata dengan lembut, "Bu Semira, bisakah kamu jujur padaku, siapa kamu? Kenapa kamu bisa begitu ahli membunuh seseorang?" Semira menjawab Morgan dengan enteng, "Kamu sudah menanyakan pertanyaan ini padaku berkali-kali, dan aku sudah menjawabnya. Kamu belum bisa mengetahui identitasku yang sebenarnya sekarang. Begitu kamu tahu identitasku, itu tidak akan ada gunanya untukmu. Aku tidak bermaksud memberitahumu bahwa aku adalah seorang seniman bela diri, tapi sekarang setelah kamu mengetahuinya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu." Morgan mengerutkan kening dan kembali bertanya kepada Semira, "Tapi meskipun aku tahu kamu adalah seorang seniman bela diri, aku masih merasa belum mengenalmu dengan baik. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Bagaimana aku bisa bekerja sama denganmu di masa depan? Kamu akan mengetahuinya nanti ketika kamu memang sudah waktunya mengetahui siapa aku. Tidak ada gunanya bagimu jika kamu tahu terlalu banyak sekarang, jadi apapun yang kamu tanyakan padaku, aku tidak akan memberitahumu. Jika kamu ingin menyelidiki, aku menyarankan kamu untuk tidak membuang energimu, karena tidak mungkin kamu bisa menyelidiki identitasku," kata Semira dengan nada yang sangat tenang. "Hufet." Morgan menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat Semira yang menawan di sampingnya, tidak tahu harus berkata apa. Morgan tahu bahwa ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi dari wanita ini, tetapi Morgan tidak memiliki cara untuk mengetahui hal tersebut dari mulut Semira sekarang. Jadi Morgan merasa sangat kesal. Meskipun Semira tidak melakukan sesuatu yang membahayakan Morgan untuk saat ini, Morgan masih merasa bahwa terlalu berbahaya untuk membiarkan seorang wanita yang tidak dikenal mengikutinya. Apalagi setelah mengetahui bahwa Semira adalah seorang ahli bela diri, Morgan makin ingin mengetahui siapa Semira yang sebenarnya. Morgan bahkan tidak tahu apakah Semira adalah orang baik atau orang jahat untuk dirinya saat ini. Saat Morgan sedang berpikir, Semira tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Morgan, "Morgan, aku sedikit lapar." Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku ketika dia mendengar kata-kata Semira, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu katakan?" "Aku berkata aku lapar, apa kamu tidak mendengarnya?" Semira menatap Morgan dengan tajam. Morgan berteriak pada Semira dengan suara putus asa, "Tidak, Bu Semira. Aku yang terluka sekarang. Apa hubungannya denganku ketika kamu lapar? Kamu tidak akan memintaku untuk membelikan sesuatu untuk dimakan, kan? Aku tidak tahu cara memasak apapun, tentu saja kamu yang akan memberiku sesuatu untuk dimakan, cepatlah buatkan aku sesuatu untuk dimakan." Semira mengulurkan tangan dan mendorong Morgan dengan lembut. Morgan berkata dengan suara putus asa, "Bukankah kita sudah makan di Paradise Club?" Semira berkata dengan lembut pada Morgan, "Astaga, aku tadi sedang memikirkan bagaimana menangani masalah Nathan agar dia berhenti mengejarku, jadi aku tidak makan banyak. Aku lapar sekarang, cepatlah buatkan aku makanan." "Aku tidak mau." Setelah memikirkannya sebentar, Morgan langsung menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa Semira hanya berusaha membuatnya bangun dari tempat tidur saat ini, dan mungkin tidak mudah baginya untuk kembali tidur di ranjang tersebut setelah bangun. Semira menatap Morgan dengan mata besarnya yang indah dan bertanya, "Bukankah kamu ingin meminta izin libur?"
Setelah mendengar kata-kata Semira, sedikit ketidakberdayaan muncul di mata Morgan, kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, Bu Semira. Bukankah kita sudah sepakat tentang izin liburku?" Semira memandang Morgan dan terus bertanya, "Aku hanya akan bertanya padamu, apakah kamu masih ingin meminta izin libur, Morgan?" Morgan menggertakkan gigi dan menjawab Semira dengan suara rendah, lalu berbalik dan berjalan ke dapur, "Baiklah, baiklah. Dasar wanita yang kejam." Bab 763 Berbagi tempat tidur. Setelah memasuki dapur, Morgan sekilas melirik lemari Semira dan tahu bahwa Semira sepertinya tidak terlalu suka memasak. Morgan tidak menemukan bahan makanan apapun di lemari selain mie instan. Jika Morgan pergi keluar untuk membeli sesuatu saat ini, dia mungkin akan bertemu dengan para pembunuh yang disewa oleh Bang Merchant. Jadi Morgan hanya bisa memilih untuk memasak semangkuk mie instan untuk Semira. Lebih dari 10 menit kemudian, Morgan keluar dari dapur dengan mie instan yang mengepul, lalu berkata dengan suara rendah kepada Semira, "Kemarilah, makanan sudah siap." Semira memperhatikan Morgan ragu-ragu selama beberapa detik, lalu turun dari tempat tidur dan duduk di sofa untuk makan. Morgan, di sisi lain, memanfaatkan kesempatan saat Semira tidak memperhatikannya dan berbaring di tempat tidur. Morgan tersenyum dan bertanya pada Semira, "Bagaimana dengan masakanku?" "Lumayan," jawab Semira seraya mengangguk pelan. Di dunia ini, ada jenis wanita yang tetap terlihat begitu anggun dan cantik, tidak peduli apapun yang dia lakukan, dan Semira adalah wanita seperti itu. Meskipun makan mie instan, cara makan Semira sangat elegan. Mungkin karena bosan, Semira mengambil remote dan menyalakan TV. Semira mengklik 2 kali dan kemudian menyalakan saluran anak-anak, yang sedang memutar film animasi SpongeBob SquarePants. Ketika Morgan melihat tayangan di TV, ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya. Lagi pula, dia tidak menyangka bahwa Semira, seorang dosen yang selalu dihormati dan dianggap sebagai dewi oleh banyak orang di Universitas Surabaya, masih menyukai film anak-anak seperti itu. Morgan yang sebelumnya merasa sangat mengantuk, entah kenapa rasa kantuknya seolah lenyap begitu saja, dan bahkan berganti menjadi rasa ingin tahu yang lebih besar lagi tentang Semira. "Bu Semira, apakah kamu pernah menjalin hubungan dengan seseorang sebelumnya?" tanya Morgan kemudian dengan nada penasaran. Mendengar kata-kata Morgan, Semira menoleh dan melirik Morgan dengan ringan, lalu berkata dengan hampa, "Aku belum pernah bertemu pria yang bisa membuat hatiku berdebar." "Oh," Morgan mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, "Sebenarnya, kamu tidak terlalu muda, Bu Semira. Aku rasa kamu harus segera mencari pacar." Semira menoleh untuk melihat Morgan dan berkata dengan malas, "Tidak ada hubungannya denganmu apakah aku bisa menemukan pacar atau tidak. Dengar, Morgan, untuk saat ini kamu lebih baik mempertimbangkan urusanmu sendiri terlebih dahulu. Karena Bang Merchant sudah mulai menyerangmu, aku rasa ini bukan untuk yang terakhir kalinya. Akan ada banyak masalah yang akan menimpamu di masa depan. Kali ini kamu beruntung karena ada aku tadi saat peristiwa itu terjadi. Jika tidak, kamu pasti sudah mati sekarang." Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, ekspresi wajahnya tidak bisa berkata-kata. Jika bukan karena kehadiran Semira hari ini, Morgan juga mungkin tidak akan terluka sama sekali. Akan tetapi Morgan juga tahu bahwa apa yang dikatakan Semira barusan sangat masuk akal. Dia harus segera menjadi murid Oscar saat ini. Bagaimanapun, dia menyadari bahwa dia telah menunjukkan keahliannya di depan musuh kali ini, sehingga lain kali pembunuh yang dikirim oleh Bang Merchant pasti akan lebih kuat lagi. Di sisi lain, Semira mematikan TV setelah makan dan berjalan ke tempat tidur untuk melihat Morgan, yang hampir tertidur, dan menghela napas pelan. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk mengusir Morgan dari tempat tidur, tetapi berbaring di samping Morgan. Setelah beberapa saat, Semira mematikan lampu di kamar, lalu memejamkan mata dan bersiap untuk tidur. Morgan menoleh tanpa sadar dan melirik Semira di sampingnya. Morgan sama sekali tidak tertidur saat ini, dia hanya berpura-pura tidur karena dia khawatir Semira akan mendorongnya turun dari tempat tidur. Semira mengenakan pakaian tidur seksi. Puncak kembar yang menjulang di dadanya tampak sangat memikat seolah-olah ingin melepaskan diri dari belenggu pakaian tidurnya. Terlebih lagi, saat ini, Semira sedang berbaring miring, jadi belahan di dadanya sangat jelas terlihat. Melihat pemandangan seperti itu, Morgan mau tidak mau menelan ludah dan terus berusaha mengendalikan dorongan di hatinya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Semira bukan wanita biasa. Jika dia melakukan sesuatu pada Semira,
konsekuensinya tentu tidak terbayangkan. Mungkin karena Semira sangat percaya dengan Morgan, seolah-olah dia tahu bahwa Morgan tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan apapun pada dirinya, sehingga Semira segera tertidur tanpa merasa khawatir sedikitpun. Setelah menarik napas dalam-dalam, Morgan berkata dalam hati, "Sungguh luar biasa, saat ini aku bahkan bisa berbagi tempat tidur yang sama dengan seorang dewi dari Universitas Surabaya." Beberapa saat kemudian, Morgan pun memejamkan matanya dan tertidur. Pukul 7 pagi keesokan harinya. Ketika Morgan bangun, Semira sudah mandi dan berpakaian rapi. Saat ini dia tengah duduk di sofa sambil sarapan. Morgan tersenyum pada Semira dan berkata, "Bu Semira, kamu sudah siap berangkat?" Semira menjawab Morgan dengan lembut, "Ya, kamu bisa mandi dulu, aku akan pergi duluan, bagaimanapun tidak baik jika kita terlihat berjalan keluar dari asrama bersama." "Ya," Morgan memandang Semira dan mengangguk ringan, tanpa mengatakan apa-apa lagi. "Ngomong-ngomong, jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi semalam, mengerti?" Semira mengingatkan Morgan dengan lembut. Morgan menjawab Semira tanpa daya, "Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun hal semacam ini. Aku hanya khawatir kamu akan keceplosan nanti." Semira melirik Morgan, lalu mengenakan jas dan berjalan keluar dari asrama dengan sepatu hak tingginya. Setelah Semira pergi, Morgan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Hadi. Dia bertanya sebentar tentang situasi di Paradise Club, dan setelah mengetahui bahwa Hadi telah membuang mayat si pembunuh, Morgan pun merasa lega. Morgan berencana pergi ke kelas setelah sarapan, tetapi ketika dia berjalan ke sofa, dia menyadari bahwa Semira sama sekali tidak menyiapkan sarapan untuk dirinya. Wanita itu ternyata hanya menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Sekitar setengah jam kemudian, Morgan pun meninggalkan asrama Semira dan datang ke kelas. Pada saat di kelas, Semira tampak menunjukkan sikap yang sama seperti biasanya, seolah-olah tidak ada yang terjadi tadi malam. Dia tetap memainkan peran sebagai seorang dosen yang sangat berwibawa bagaikan seorang dewi di universitas. Namun, Morgan memandang Semira yang berdiri di depan papan tulis, dan merasa sangat tidak berdaya. Jika bukan karena apa yang terjadi di hari sebelumnya, akan sangat sulit bagi Morgan untuk membayangkan bahwa seorang wanita seperti Semira ternyata adalah seorang seniman bela diri yang sangat cakap. Morgan benar-benar tidak mengerti. Keterampilan Semira terbilang sangat bagus, lalu mengapa dia bersedia menjadi dosen di universitas? Mungkinkah wanita ini benar-benar datang ke Universitas Surabaya karena dirinya? Lalu apa sebenarnya tujuan Semira? Selain itu, Morgan juga kerap diliputi keraguan saat menghadapi Semira. Hanya saja Morgan belum bisa menemukan jawabannya. Tanpa terasa, 2 hari akhirnya berlalu. Seperti yang dikatakan Semira, luka di kaki Morgan benar-benar sembuh secara ajaib. Jika pergi ke rumah sakit, setidaknya butuh 1 atau 2 minggu untuk sembuh. Selain itu, Semira tidak mengingkari janjinya dan langsung menyetujui permintaan izin libur Morgan, dan Morgan pun sudah siap untuk pergi ke Kintamani guna mencari bahan obat yang dikatakan Oscar. Morgan juga tidak sabar untuk menyelesaikan misi dari Oscar agar dia bisa segera menjadi muridnya, dan bisa melindungi dirinya sendiri begitu Bank Merchant kembali mengirimkan pembunuh bayaran nanti. Bab 764 pergi ke Kintamani. Pukul 8 pagi keesokan harinya. Morgan, Alvano, dan Afika pergi ke Kintamani dengan bus dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kapal. Meskipun Kintamani hanya kota kecil, tempat tersebut merupakan pasar perdagangan obat terbesar di Bali, sehingga transportasi yang tersedia pun bisa dibilang sangat nyaman. Ada banyak kendaraan yang bisa langsung digunakan dari Surabaya ke Kintamani. Setelah Morgan berada di dalam bus, dia melihat bahwa sebagian besar pria tua di dalam bus tersebut tampak seperti tabib. Mungkin semua tabib ini juga ingin pergi ke Kintamani untuk membeli bahan obat. Festival Dewa Obat akan segera dimulai. Dalam festival itu akan ada banyak dijual bahan obat berharga yang biasanya tidak terlihat dan susah dicari. Jadi para tabib tersebut tentu saja tidak mau melepaskan kesempatan yang begitu baik ini. Namun, Morgan juga tahu bahwa orang-orang yang berada di dalam bus ini pasti hanyalah orang biasa. Jika mereka orang kaya, mereka pasti lebih memilih untuk naik kendaraan pribadi atau pesawat, dan tidak mungkin ada yang mau bepergian dengan bus biasa seperti yang mereka tumpangi kali ini. Hanya saja Morgan harus tetap waspada sejak apa yang pernah terjadi di Paradise Club terakhir kali. Meskipun Alvano berada di sisinya saat ini,
Morgan juga tidak tahu level dan kekuatan pembunuh yang akan dia temui di lain waktu, jadi dia tetap merasa akan lebih nyaman jika menggunakan transportasi umum. Selain itu, Afika yang mengenakan pakaian seksi dan modis, juga mengikuti Morgan. Sebenarnya, Morgan tidak ingin membawa Afika, cukup dia saja dan Alvano yang pergi karena mereka sama-sama laki-laki. Morgan merasa akan sedikit merepotkan jika membawa seorang gadis pergi bersamanya. Akan tetapi Johnson sudah memberitahu Morgan bahwa Afika juga ahli dalam seni bela diri dan tidak akan berdiam diri ketika berada di situasi yang berbahaya. Terlebih lagi, Afika sangat paham tentang bahan obat dan area Kintamani. Jika Morgan membawa Afika bersamanya, hal itu tentu akan sangat menguntungkan bagi Morgan. Jadi pada akhirnya Morgan dengan enggan setuju untuk membawa Afika pergi bersamanya. Hanya saja Morgan merasa sangat tidak nyaman saat membawa gadis cantik seperti Afika di sisinya, karena Afika berpakaian sangat seksi dan terlalu menarik perhatian. Pada saat ini, Afika mengenakan t-shirt katun hitam polos yang membuat puncak kembarnya tampak menjulang tinggi dan penuh, serta menunjukkan lekukan yang sangat menawan di bawah tekanan t-shirt hitamnya, seolah-olah puncak kembar itu dapat menyembul dari pakaian kapan saja. Dengan postur anggun Afika, kedua puncak kembar itu sedikit bergoyang saat dia bergerak. Di sisi lain, tubuh bagian bawah Afika mengenakan rok tipis bermotif bunga. Roknya sangat pendek, seolah-olah hanya membungkus T bulat dan seksinya. Kakinya yang ramping dan jenjang ditutupi dengan stocking hitam, ditambah sepasang sepatu hak tinggi hitam yang menunjukkan godaan yang tak terbatas bagi siapapun yang melihatnya. Ketika Afika muncul, semua orang yang berada di dalam bus serta-merta mengalihkan fokus mereka ke arah Afika. Melihat situasi ini, Morgan menatap Afika dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Morgan sudah memberitahu Afika untuk berpakaian biasa saja, tetapi Afika mengatakan bahwa ini adalah pakaiannya yang paling biasa. Jadi Morgan tidak tahu harus berkata apa. Tak lama kemudian, bus pun mulai berjalan. Afika berbalik untuk melihat Morgan, kemudian berkata dengan lembut kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, apa Anda benar-benar akan pergi ke Gua Harimau Hantu?" "Ya, Pak Tua." Oscar menjelaskan bahwa ada bahan obat yang sangat penting di Gua Harimau Hantu, jadi aku harus pergi ke sana. Morgan mengangguk dengan lembut sambil melihat pemandangan di luar. "Tapi, setahu saya, Gua Harimau Hantu itu sangat berbahaya," ujar Afika dengan lembut, berusaha mengingatkan Morgan. "Aku tahu, kalau tidak berbahaya, Pak Tua Oscar tentu tidak akan memintaku pergi ke sana," kata Morgan dengan tegas. Afika sedikit menghela napas setelah melihat sikap Morgan yang tegas, kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Alvano, di sisi lain, duduk di samping Morgan sepanjang waktu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Morgan berbalik untuk melihat Afika. Kemudian dia bertanya kepada Afika dengan lembut, "Ngomong-ngomong, Afika, kamu tahu betul situasi di Kintamani, kan?" Afika berkata dengan lembut kepada Morgan, "Ya, saya pernah tinggal di Kintamani selama beberapa waktu. Jika Tuan Muda Morgan ingin mencari obat tanaman obat, Anda bisa langsung memberitahu saya di mana tempatnya, saya pasti akan membantu Anda menemukannya." "Baguslah kalau begitu." Morgan memandang Afika dan sedikit mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Afika kemudian mengeluarkan ponsel dan memainkannya. Perjalanan Morgan dan yang lainnya berlalu dalam sekejap mata. Bas Morgan akhirnya tiba di Kintamani. Meskipun Kintamani termasuk kota kecil, tetapi nyatanya cakupan kota ini masih sangat luas, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kota kecil. Morgan, Afika, dan Alvano turun dari bus. Morgan melihat banyak tabib atau pedagang obat tradisional yang datang ke kota ini. Mereka semua pasti datang ke Kintamani untuk mengikuti festival Dewa Obat. Afika berbalik untuk melihat Morgan. Kemudian dia bertanya kepada Morgan dengan lembut, "Tuan Muda Morgan, tanaman obat apa yang Anda butuhkan? Saya dapat membantu Anda mencarinya. Ini adalah obat yang dibutuhkan Oscar." Morgan mengeluarkan catatan yang diberikan Oscar dari saku pakaian dan menyerahkannya kepada Afika. Afika mengambil catatan dari tangan Morgan dan melihatnya dengan sangat hati-hati. Namun tiba-tiba ada jejak ketidakberdayaan terlintas di matanya. Lalu dia berkata dengan suara rendah kepada Morgan, "Oscar ini benar-benar keterlaluan. Semua bahan obat yang dia tulis di sini langka dan mahal." Morgan ragu-ragu dan bertanya pada Afika dengan penasaran, "Berapa harga tanaman obat itu?" Ketika Afika mendengar kata-kata Morgan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat.
Kemudian dia berkata dengan lembut, Tuan Muda Morgan, jika Anda ingin membeli semua bahan obat ini, setidaknya Anda harus mengeluarkan biaya sebesar 400 miliar. Apa? 400 miliar? Morgan tercengang ketika mendengar kata-kata Afika dan menunjukkan ekspresi yang tidak bisa berkata-kata. Awalnya Morgan berpikir bahwa harga bahan obat ini mungkin hanya sekitar 200 miliar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Oscar ternyata sangat licik, dan bahan obat yang diminta akan menghabiskan begitu banyak uang. Bahan obat yang disebutkan itu sangat langka, dan semuanya berusia lebih dari 500 tahun, oleh karena itu harga bahan obat ini jauh lebih tinggi dari yang lainnya. Afika berbalik dan menatap Morgan dan menjelaskan dengan lembut. Oh, jadi begitu. Morgan mengangguk dengan lembut, lalu menatap Afika dan kembali bertanya, kalau begitu, apa kamu tahu di mana kita bisa membeli bahan-bahan obat ini? Afika berpikir sejenak dan menjawab, sepertinya agak sulit untuk menemukan tanaman obat tersebut tahun ini di sini, tapi saya tahu beberapa toko obat yang sudah lama ada. Saya pikir mereka pasti masih memiliki stok tanaman obat seperti itu di toko mereka, tapi saya tidak yakin 100%. Tuan Muda Morgan, kita bisa coba pergi ke toko itu dan bertanya nanti. Baiklah, bagaimanapun juga, kita semua sudah sampai di sini, jadi mari kita pergi dan mencarinya. Morgan mengangguk lembut pada Afika. Bab 765 sudah terjual habis. Meskipun Morgan sangat tertekan setelah mengetahui bahwa jika dia ingin mengumpulkan semua bahan obat yang diinginkan Oscar, dia harus membayar setidaknya 400 miliar, tetapi karena Morgan, Afika, dan Alvano sudah terlanjur datang jauh-jauh ke Kintamani, maka mereka tidak bisa membuang-buang waktu perjalanan mereka dengan pergi begitu saja. Morgan diam-diam mengutuk Oscar beberapa kali di dalam hatinya, dan kemudian bertanya kepada Afika dengan suara rendah, di mana toko obat yang kamu sebutkan itu? Setelah mendengar kata-kata Morgan, Afika mengamati sebentar lingkungan sekitar, lalu berkata dengan lembut, Tuan Muda Morgan, ada toko obat yang saya kenal di depan. Toko itu sudah berusia seabad. Ayo kita pergi ke sana. Ya, Morgan mengangguk sedikit, lalu mengikuti Afika menuju ke toko obat yang dimaksud. Pada saat ini, Morgan diam-diam merasa sangat senang dalam hatinya karena dia telah setuju untuk membiarkan Afika ikut dengannya. Jika Morgan dan Alvano datang ke sini tanpa Afika, mereka berdua tidak akan tahu apa-apa tentang situasi di Kintamani. Jadi saat ini, karena keberadaan Afika, Morgan merasa jauh lebih nyaman dan tenang. Afika yang mengenal situasi di Kintamani dengan baik, segera membawa Morgan dan Alvano ke pintu sebuah toko obat besar yang tampak kuno. Afika berkata dengan penuh semangat pada Morgan, Tuan Muda Morgan, ini adalah toko obat terbesar di Kintamani. Meskipun pasar bahan obat Indonesia sangat besar, sebenarnya hanya dimonopoli oleh beberapa keluarga yang bergerak di bidang pengobatan tradisional asli. Tuan Muda Morgan, Anda juga memiliki beberapa perusahaan farmasi di bawah kendali Anda. Toko obat ini dibuka oleh keluarga pengobatan tradisional tertua di Indonesia. Sejarahnya hampir 500 tahun dan obat di dalamnya juga sangat lengkap. Oh, begitu. Morgan mengangguk ringan, lalu berjalan masuk ke toko obat. Ketika staf di toko obat melihat Afika, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak dan berteriak pada Afika dengan sangat antusias tetapi tetap sopan, Nona Afika, kapan Anda kembali? Silakan masuk. Tidak perlu, saya datang ke sini hari ini untuk membeli beberapa bahan obat. Panggil saja pemilik toko. Obat kalian untuk menemui saya, balas Afika dengan nada santai, seolah dia sangat akrab dengan staf toko obat tersebut. Baiklah, Nona Afika, mohon tunggu sebentar. Ketika staf mendengar kata-kata Afika, dia dengan mengangguk cepat, lalu berbalik, dan berlari ke dalam toko obat. Afika berkata dengan suara rendah pada Morgan, Tuan Muda Morgan, mari kita duduk di sana dan menunggu pemilik toko sebentar. Oke. Morgan sedikit mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke arah kursi untuk duduk, sementara Afika dan Alvano tetap berdiri di belakang Morgan. Setelah melihat adegan ini, staf toko tadi menunjukkan pandangan aneh di matanya, lalu buru-buru menyiapkan teh harum dan kemudian mengambil inisiatif untuk menuangkan secangkir teh untuk Morgan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria berusia lebih dari 60 tahun mengenakan pakaian seperti tabib berjalan ke arah Afika dan kemudian berkata kepada Afika dengan nada yang sangat hormat, Nona Afika, kenapa Anda datang secara pribadi ke sini tanpa menghubungi saya terlebih dahulu? Jika saya tahu Anda akan datang,
saya pasti akan berdiri di pintu lebih awal untuk menyambut Anda. Afika menjawab dengan lembut, Master Irfandi, Anda tidak harus begitu sopan. Kita kan sudah lama saling kenal. Morgan menatap Afika dengan terkejut. Dia bisa melihat dari sikap tabib tua terhadap Afika bahwa Afika memang memiliki beberapa koneksi di Kintamani. Irfandi kembali bertanya sambil tersenyum, Nona Afika, kalau boleh tahu, ada keperluan apa Anda datang ke sini? Afika menjawab pertanyaan Irfandi dengan santai, saya datang ke sini kali ini untuk menemani Tuan Muda saya membeli beberapa bahan obat. Tuan Muda Anda. Setelah mendengar kata-kata Afika, Irfandi menoleh dan menatap Morgan yang berada di depan Afika. Ekspresi terkejut seketika melintas di matanya. Karena Afika memiliki status yang sangat tinggi di Kintamani, pada dasarnya semua orang di toko obat besar mengenal Afika. Ketika Afika tinggal di Kintamani, dia merupakan seorang ahli bela diri terkenal, dan tidak ada seorang tabib pun yang berani menyinggung Afika. Pada saat ini, Afika berdiri di belakang seorang pemuda dengan hormat, yang cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya latar belakang identitas pemuda itu. Oleh karena itu, pandangan Irfandi terhadap Morgan pun seketika berubah. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia bertanya kepada Morgan dengan hormat, Tuan Muda, kalau boleh saya tahu, bahan obat apa yang Anda butuhkan? Morgan kemudian mengeluarkan catatan yang ditulis Oscar, lalu meletakkannya di atas meja dan berkata dengan lembut, semua bahan obat yang saya butuhkan tertulis di catatan ini. Baiklah, tunggu sebentar, saya akan melihatnya, ucap Irfandi dengan hormat, lalu mengambil catatan di atas meja dan melihatnya dengan ekspresi serius. Namun sesaat kemudian, ekspresi wajah Irfandi tiba-tiba berubah dan ada jejak ketidakberdayaan di matanya. Ketika Afika melihat ada yang tidak beres dengan wajah Irfandi, dia mengerutkan kening dan bertanya, Master Irfandi. Irfandi menjawab Afika dengan nada tak berdaya, Nona Afika, mohon maaf sebelumnya. Semua bahan obat yang tertulis di sini sudah lama terjual habis. Jangankan bahan obat yang telah diawetkan selama lebih dari 500 tahun, sekarang kami bahkan tidak memiliki bahan obat yang telah diawetkan selama 100 tahun. Bagaimana bisa? Sedikit keterkejutan muncul di mata Afika bagaimanapun juga, toko obat ini dapat dianggap sebagai salah satu yang terbesar di Kintamani. Meskipun Afika berpikir bahwa tidak mungkin mengumpulkan semua bahan obat di toko obat ini, setidaknya satu atau dua bahan obat dapat dibeli. Namun, Afika tidak pernah berpikir bahwa toko obat ini bahkan tidak dapat mengeluarkan bahan obat yang diawetkan lebih dari 100 tahun, apalagi lebih dari 500 tahun. Setelah ragu-ragu sejenak, Afika bertanya kepada Irfandi dengan lembut, Master Irfandi, apakah Anda benar-benar tidak dapat menjual satu bahan obat pun? Irfandi berkata sambil tersenyum, Nona Afika, jika kami benar-benar memilikinya, tidak ada alasan untuk tidak menjualnya kepada Anda. Selain itu, hubungan Anda dengan toko obat ini juga sangat dekat. Saya berani bersumpah tidak akan bisa menjual obat kepada siapapun jika saya berbohong kepada Anda. Ekspresi ketidakberdayaan pun melintas di mata Afika ketika dia mendengar kata-kata Irfandi. Kemudian dia menoleh ke arah Morgan dan berkata, Tuan Muda Morgan, karena tidak ada satupun bahan obat yang kita dapat di sini, mari kita pergi ke tempat lain. Ya, Morgan mengangguk lembut, lalu bangkit untuk pergi. Akan tetapi pada saat yang sama, Irfandi tiba-tiba berteriak pada Afika, Nona Afika. Afika menoleh dan menatap Irfandi, lalu bertanya dengan lembut, Tuan Irfandi, apa ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya rasa Anda tidak perlu pergi ke toko obat lain, ucap Irfandi dengan enteng. Morgan, Afika, dan Alvano tercengang ketika mendengar kata-kata Irfandi, dan ekspresi wajah mereka tampak sangat bingung. Bab 766 Kejadian tak disengaja di dalam toko obat. Irfandi berdiri dan berjalan di depan Afika, lalu berkata pelan kepada Afika, Nona Afika, sebenarnya, saya pikir Anda tidak perlu pergi ke toko obat lain, karena toko obat lain pasti tidak bisa mendapatkan bahan obat ini juga. Afika mengerutkan kening dan bertanya dengan nada yang sangat bingung, kenapa? Irfandi memandang Afika dan menjelaskan, Nona Afika, Anda mungkin terlambat selangkah. Baru 3 hari yang lalu, sekelompok orang datang ke Kintamani, dan mereka membeli semua bahan obat di Kintamani yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Jadi sekarang Anda hanya bisa membeli beberapa bahan obat biasa di Kintamani, karena bahan obat yang lebih tua sudah dibeli oleh orang lain. Afika tidak tahan untuk tidak berseru ketika mendengar kata-kata Irfandi,
ada yang membeli semua bahan obat. Siapa yang begitu kaya hingga bisa membeli semua bahan obat yang mahal itu? Perlu diketahui bahwa saat ini, Morgan yang hanya ingin membeli lebih dari 10 bahan obat saja harus mengeluarkan setidaknya 400 miliar. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh bahan obat Kintamani, dan tidak mungkin harganya di bawah triliunan, kan? Saya tidak tahu persis siapa orang-orang itu, tetapi mereka memang telah membeli semua bahan obat di Kintamani yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Saya tidak memilikinya di sini, dan di tempat lain juga pasti sudah tidak ada, ucap Irfandi pelan. Morgan ragu-ragu sejenak sambil memandang Irfandi yang berada di depannya, dan bertanya, jadi, maksudmu aku tidak mungkin bisa mendapatkan semua bahan obat yang ada di daftar ini, begitu? Irfandi terdiam selama beberapa saat setelah mendengar kata-kata Morgan, dan kemudian berkata dengan ringan, Tuan Muda, jika Anda ingin membeli semua bahan obat ini, hanya ada satu cara sekarang, dan itu adalah menunggu lelang bahan obat besok. Lelang bahan obat. Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar ucapan Irfandi. Irfandi kembali menjelaskan dengan lembut kepada Morgan, betul, Festival Dewa Obat akan dimulai secara resmi besok. Saat itu kami akan mengadakan pelelangan bahan obat. Akan tetapi bahan obat yang akan dilelang dalam pelelangan tersebut saat ini masih berada di tangan swasta. Ada banyak bahan obat berharga dengan sejarah panjang, dan biasanya akan ada banyak orang kaya yang berpartisipasi. Tuan Muda, jika Anda pergi ke pelelangan itu, mungkin Anda dapat membeli bahan obat yang Anda butuhkan. Di sisi lain, Afika menoleh untuk melihat Morgan, dan kemudian berkata dengan ringan, Tuan Muda Morgan, saya juga pernah mendengar tentang pelelangan itu, dan saya rasa kita bisa pergi ke sana untuk mencoba peruntungan, mungkin kita benar-benar bisa membeli bahan obat yang Anda butuhkan. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan penasaran, kapan pelelangan itu akan dimulai? Seharusnya besok siang jam 2, di rumah lelang kami, di Kintamani, kata Irfandi dengan cepat. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, Master Irfandi. Morgan mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar dari toko obat. Morgan tahu dalam hatinya bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan bahan obat yang dibutuhkan Oscar di sini, dia juga tidak akan bisa mendapatkannya di tempat lain. Morgan sudah tidak sabar untuk bisa menjadi murid Oscar. Jadi dia mau tidak mau harus pergi ke pelelangan itu untuk mencoba peruntungannya, siapa tahu dia akan menemukan bahan obat yang dia inginkan di sana. Pak tua yang seharusnya sudah mati ini benar-benar suka menyusahkan orang lain, gerutu Morgan dalam hati sambil menghela napas pelan, lalu berjalan meninggalkan toko obat. Setelah meninggalkan toko obat, Morgan masih tampak sedikit enggan. Dia berpikir bagaimana mungkin ada seseorang yang begitu kaya dan bisa membeli semua ramuan obat yang berharga di Kintamani. Morgan, Afika, dan Alvano kemudian masing-masing pergi sendiri. Mereka pergi ke toko obat satu persatu untuk mencari tahu apa ada obat yang dibutuhkan Morgan. Jika ada, Morgan akan membelinya tidak peduli berapa banyak uang yang harus dia keluarkan. Setelah berpisah dari Afika dan Alvano, Morgan berjalan sendiri di sekitar Kintamani. Toko 100 tanaman obat. Morgan berhenti di depan sebuah toko obat, lalu ragu-ragu sejenak, dan berniat masuk ke toko obat tersebut untuk bertanya. Akan tetapi sebelum Morgan masuk, beberapa orang tiba-tiba bergegas keluar dari toko obat itu seperti orang gila. Dari cara orang-orang itu berpakaian, Morgan dapat mengetahui bahwa mereka pasti para staf dari toko obat tersebut. Morgan tanpa sadar melirik ke belakangnya. Dia sekilas melihat Mercedes-Benz hitam diparkir di depan pintu toko 100 tanaman obat. Seorang pria yang berpakaian seperti bodyguard berjas hitam, berjalan cepat menuju pintu Mercedes-Benz. Kemudian dia membungkuk dan membuka pintu mobil mewah tersebut. Setelah pintu terbuka, sepasang sepatu hak tinggi yang indah tampak keluar dari mobil, diikuti oleh sepasang kaki mulus dan ramping yang menawan. Seorang gadis cantik dengan tubuh seksi dan penampilan halus, perlahan keluar dari mobil. Setelah gadis itu turun dari mobil, dia berjalan langsung ke arah pintu masuk toko 100 tanaman obat. Morgan tertegun sejenak setelah melihat gadis itu, karena gadis itu sangat cantik. Dia memiliki wajah halus dan cantik yang langsung membuat orang terpesona. Jika dilihat-lihat, tampaknya dia memiliki sedikit keturunan campuran. Rambut hitamnya digulung tinggi, memperlihatkan lehernya yang jenjang dan mulus. Gadis itu terlihat begitu sempurna. Wajahnya menawan, sosoknya seksi, dan kulitnya pun tampak halus mulus.
Sepatu hak tinggi, rok pendek hitam, wajah keturunan campuran yang tampak dingin dan cantik, membuat gadis itu terlihat seperti peri yang tidak mudah didekati. Begitu gadis itu muncul, auranya meledak, membuat semua orang merasa seperti melihat seorang ratu di serial TV. Gadis yang tampak dingin itu berjalan melewati Morgan dikelilingi oleh staf toko 100 tanaman obat. Akan tetapi, gadis itu tidak menoleh sedikit pun ke arah Morgan, seolah-olah Morgan adalah debu di mata gadis itu. Morgan menghela napas tak berdaya dan kemudian berjalan masuk juga ke toko 100 tanaman obat. Namun, mungkin Morgan tidak memperhatikan langkah kakinya karena sebagian besar perhatiannya tertuju pada gadis yang dingin dan cantik itu, sehingga dia tersandung dan tubuh Morgan segera kehilangan keseimbangan. Dia terhuyung ke depan dan nyaris jatuh ke arah gadis yang dingin dan cantik, yang saat itu tepat berada di depan Morgan. Morgan secara naluriah berteriak, "Awas!" Sementara posisi gadis cantik yang dingin itu memunggungi Morgan, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia mendengar kata-kata peringatan dari Morgan, dia secara naluriah menoleh untuk melihat ke arah Morgan. Detik berikutnya, kepala Morgan membentur dua bola lembut yang menjulang tinggi dan aroma samar seketika menembus hidung Morgan. Mungkin karena Morgan lebih berat, gadis cantik yang dingin itu pun jatuh ke tanah setelah mundur dua langkah berturut-turut, sementara kepala Morgan masih menempel di D*A gadis cantik yang dingin itu. Setelah jatuh, gadis cantik yang dingin itu tentu saja langsung berteriak, "Ah!" Di saat yang sama, kepala Morgan menekan D*A gadis cantik yang dingin itu. Gadis cantik tersebut bahkan bisa merasakan napas Morgan di dadanya, dan hal itu seketika membuat ekspresi wajah sang gadis cantik menjadi sangat malu. Bab 767 tidak ada hasil. Semua pengawal yang hadir tercengang ketika melihat Morgan menindih gadis cantik yang dingin itu. Gadis itu bernama Aleta. Melihat para pengawalnya hanya diam saja, Aleta menggunakan kakinya yang jenjang untuk menendang Morgan lalu berteriak dengan marah, "Apa yang kalian lihat? Jangan diam saja. Kenapa kalian tidak menarik B** N ini dariku?" Namun, para pengawal itu ternyata tidak menyadari apa yang sedang terjadi sampai mereka mendengar kata-kata Aleta. Kemudian mereka bergegas ke arah Morgan dan menarik Morgan menjauh dari gadis cantik itu. Setelah kepala Morgan meninggalkan dua bola yang lembut itu, dia buru-buru berkata kepada Aleta yang masih terduduk di tanah, "Maaf, aku tidak sengaja menabrakmu. Aku tadi sudah memperingatkanmu sebelum jatuh." Sementara Aleta berdiri perlahan dengan bantuan pria paruh baya di sampingnya. Dia memelototi Morgan dengan ekspresi dinginnya dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Dasar B** N. Beraninya kamu mengambil keuntungan dariku. Kalian, patahkan tangan dan kaki pemuda ini, lalu usir dia dari Kintamani." Begitu mendengar kata-kata Aleta, Morgan langsung tercengang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Padahal barusan Morgan sudah memberitahu gadis itu dengan sangat sopan bahwa dia tidak sengaja menabraknya. Selain itu, ketika Morgan akan jatuh, dia sudah memperingatkan gadis ini agar minggir, tetapi gadis ini justru berbalik. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Hanya saja Morgan tidak menyangka wanita ini ternyata memiliki temperamen yang buruk. Dia bahkan ingin mematahkan kaki dan tangan Morgan hanya karena hal itu. "Baik, Nona." Setelah mendengar apa yang dikatakan Aleta, para pengawal Aleta langsung bergegas ke posisi Morgan. Morgan berkata sambil menatap ke arah Aleta dengan ekspresi tak berdaya, "Aku sudah meminta maaf padamu barusan, ada apa denganmu? Aku tadi benar-benar tidak sengaja. Kenapa kamu harus bertindak sejauh ini?" Namun, Aleta hanya melirik Morgan dengan ringan, sepertinya tidak berniat untuk menjawab pertanyaan Morgan. Detik berikutnya, pengawal Aleta bergegas ke arah Morgan. Sementara Aleta tidak berniat tinggal lebih lama lagi. Dia berjalan masuk ke toko 100 tanaman obat bersama sepatu hak tingginya dengan anggun. Akan tetapi, pada saat yang hampir bersamaan, seorang pengawal tiba-tiba terbang langsung ke sisi Aleta, dan kemudian menabrak pintu toko 100 tanaman obat dengan keras. Setelah melihat kejadian ini, Aleta menoleh dan menatap Morgan di belakangnya. Dia sangat yakin bahwa Morgan pasti baru saja menyerang pengawalnya. Aleta kemudian menatap Morgan dengan mata terbelalak, seolah tak percaya. Matanya tampak penuh keterkejutan. Aleta tidak pernah berpikir bahwa Morgan, seorang pria muda yang terlihat kurus dan lemah, ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar, dan bahkan langsung mengalahkan pengawalnya hingga terhempas. Perlu diketahui,
Meskipun para pengawal Aleta tampak sangat gagah dan kuat, mereka hanyalah orang biasa. Jadi saat bertarung dengan Morgan, mereka tidak mungkin bisa melawan Morgan. Ketika pengawal lainnya melihat kehebatan Morgan, mereka semua berdiri diam dan memandang Morgan dengan takjub. Di sisi lain, Morgan melirik Aleta di depannya dengan ringan dan kemudian berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Nona, aku sudah meminta maaf padamu barusan. Aku tahu bahwa apa yang terjadi tadi memang salahku, tapi aku tidak melakukannya dengan sengaja. Jadi jika kamu terus membiarkan pengawalmu melakukan sesuatu padaku, maaf, aku juga tidak akan tinggal diam." Setelah mendengar kata-kata Morgan, Aleta memelototi Morgan dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia tidak menyangka Morgan akan berani mengancam dirinya saat ini. Aleta kemudian menoleh ke arah pria parubaya di sampingnya, dan berkata, "Paman Danu, tolong bantu aku mematahkan kaki orang ini. Dia terlalu lancang dan tidak tahu malu. Nona, kita di sini untuk melakukan bisnis kali ini, ada hal lebih penting yang harus kita selesaikan terlebih dahulu." Pria parubaya yang dipanggil Paman Danu itu sepertinya tidak punya pilihan selain menjawab Aleta, lalu melanjutkan dengan suara rendah, "Selain itu, kemampuan pemuda ini tidak sederhana dan dia sepertinya bukan orang biasa. Jika ternyata dia memiliki latar belakang yang menakutkan, itu justru akan menimbulkan masalah yang tidak perlu untuk kita. Nona Aleta, sebaiknya kita tidak membuang-buang waktu. Sekarang yang terpenting adalah mengumpulkan bahan obat yang kita cari." "Maksud kamu, aku harus membiarkan bocah ini pergi? Bocah ini baru saja mengambil keuntungan dariku," kata Aleta dengan marah. Pria parubaya itu terus berusaha membujuk Aleta dengan suara rendah, "Nona, jika Anda ingin berurusan dengan orang ini, Anda tidak bisa melakukannya sekarang. Kita tidak bisa membuang waktu untuknya saat ini. Selain itu, jika keadaan menjadi lebih buruk, itu juga akan mempengaruhi rencana kita nanti. Bukankah lebih baik kita selesaikan rencana kita dan tinggalkan masalah yang tidak perlu?" Mendengar perkataan pria parubaya itu, Aleta menoleh dan menatap Morgan, lalu berkata dengan ekspresi datar, "Hei, N, siapa namamu?" Morgan menjawab dengan langsung, "Morgan." "Baiklah, aku akan mengingat namamu," tukas Aleta dengan nada tegas kepada Morgan, lalu langsung masuk ke toko 100 tanaman obat tanpa berpikir panjang. Setelah Aleta pergi, Morgan menatap punggung Aleta dan tersenyum tak berdaya, lalu berjalan ke depan. Saat malam tiba, Morgan, Alvano, dan Afika kembali ke hotel yang telah disediakan Johnson untuk Morgan. Morgan dapat mengetahui dari ekspresi wajah Alvano dan Afika bahwa keduanya pasti tidak berhasil mendapatkan bahan obat yang dicari. Morgan juga sudah pergi ke banyak toko obat hari itu, tetapi hasilnya sama saja. Seluruh obat berharga di Kintamani telah terjual habis. Afika kemudian berkata kepada Morgan dengan nada yang sangat tidak berdaya, "Saya tidak tahu siapa yang begitu kaya. Ada begitu banyak bahan obat yang nilainya bisa mencapai puluhan triliun, dan mereka bisa membeli semuanya dalam waktu yang singkat." Alnano pun menjawab tanpa daya, "Ya, sekarang tidak ada bahan obat yang berusia lebih dari 50 tahun, apalagi berusia 500 tahun. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Kita hanya bisa menunggu sampai lelang bahan obat besok untuk mencari tahu apakah kita bisa membeli yang diinginkan Oscar," ujar Morgan acuh tak acuh, lalu melanjutkan, "Kita sudah sibuk sepanjang hari ini, kalian berdua pasti sudah lelah juga. Lebih baik kalian berdua kembali ke kamar masing-masing dan istirahat lebih awal." "Baik, Tuan Muda Morgan." "Baik, Tuan Muda Morgan." Alvano dan Afika setuju serempak, lalu berbalik dan kembali ke kamar masing-masing. Morgan pun kembali ke kamarnya. Dia akan mencoba peruntungannya di pelelangan besok. Namun Morgan tahu bahwa dia tidak bisa berharap banyak dari pelelangan, dan sepertinya akan sulit bagi Morgan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Oscar kepadanya kali ini. Akan tetapi, untungnya bahan obat ini tidak semuanya merupakan masalah yang serius. Jika Morgan bisa mendapatkan bahan obat di Gua Harimau Hantu kali ini, maka semuanya akan baik-baik saja. Adapun bahan obat lainnya, Morgan juga masih bisa meminta Johnson untuk mendapatkannya dari tempat lain. Bab 768 Aleta Nugraha sekitar jam 2 siang keesokan harinya. Morgan, Afika, dan Alvano meninggalkan hotel dan naik taksi ke rumah lelang bahan obat Kintamani. Rumah pelelangan bahan obat ini berada di dalam sebuah manor. Karena pelelangan hari ini merupakan pelelangan tahunan terbesar di Kintamani, maka pengamanannya pun sangat ketat.
Terlihat ada sekelompok besar penjaga keamanan berdiri di pintu, dan siapapun yang ingin memasuki manor harus menunjukkan bukti semacam surat undangan. Ketika Morgan melihat bahwa mereka yang masuk harus menunjukkan undangan, Morgan langsung membeku sesaat. Kemudian dia menoleh ke arah Afika dan Alvano, dan bertanya, apakah kalian berdua punya undangan? Tuan Muda Morgan, saya tidak perlu undangan untuk pergi ke tempat seperti ini, jawab Afika dengan suara lembut, dan kemudian berjalan langsung ke gerbang manor dengan sepatu hak tingginya. Ketika salah satu penjaga keamanan melihat Afika mendekat, dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan Afika, lalu berkata dengan lembut, Nona, tolong tunjukkan surat undangan Anda. Ini adalah lelang pribadi. Jika Anda tidak memiliki surat undangan, Anda tidak bisa masuk. Beritahu bos rumah lelangmu bahwa seorang gadis cantik bernama Afika ingin masuk, kata Afika dingin kepada penjaga keamanan sambil melipat kedua tangannya. Ketika penjaga keamanan melihat sikap percaya diri Afika, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat, lalu menoleh dan berjalan ke dalam manor. Morgan dan Alvano, yang berdiri tidak jauh dari Afika, hanya bisa menunggu dengan tenang. Morgan memang tidak tahu banyak tentang identitas para pengawalnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Alvano dengan lembut, Alvano, siapa sebenarnya Afika? Apakah dia benar-benar memiliki pengaruh yang begitu besar? Alvano kemudian berkata kepada Morgan dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Morgan, saya tidak tahu persis siapa Afika. Akan tetapi saya pernah mendengar Pak Johnson mengatakan bahwa keterampilan medis Afika sangat kuat. Selain itu, dia juga banyak melakukan penelitian tentang bahan obat. Saya sendiri baru bertemu Afika setelah saya datang ke kota Surabaya, dan tidak banyak komunikasi pribadi antara kami berdua. Ya, Morgan juga tahu bahwa Alvano tidak terlalu suka berkomunikasi, jadi wajar saja jika Alvano tidak terlalu mengenal Afika. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya keluar dari manor dan berjalan ke arah Afika. Dia kemudian berkata dengan nada yang sangat hormat, Nona Afika, Anda benar-benar datang ke sini. Mohon maaf, para penjaga keamanan ini tidak mengenal Anda, jadi tolong jangan ambil hati ketidaktahuan mereka. Afika, yang sepertinya sangat akrab dengan pria parubaya itu, kemudian menjawab sambil tersenyum, tidak masalah, Pak Sergi. Hari ini saya membawa majikan saya ke sini, jadi saya ingin minta tolong Anda untuk mengatur tempat yang lebih baik untuk kami nanti, bisa? Majikan Anda, ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata Afika, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak dengan sedikit kebingungan muncul di matanya. Ya, ini majikan saya, Tuan Muda Morgan dari kota Surabaya. Afika menoleh ke arah Morgan dan memperkenalkannya dengan lembut. Pria parubaya itu sepertinya telah mendengar tentang Morgan juga. Jadi setelah mengetahui identitas Morgan, wajahnya seketika berubah. Dia buru-buru berjalan menghampiri Morgan dan berkata dengan nada yang sangat bersemangat, Tuan Muda Morgan, saya Sergi, kepala rumah lelang di Kintamani. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Kehadiran Anda hari ini benar-benar merupakan suatu kehormatan bagi rumah lelang kami. Morgan kemudian menjawab Sergi dengan santai, Pak Sergi, Anda terlalu sopan. Kebetulan saya sedang kekurangan beberapa bahan obat sekarang, jadi saya datang ke sini untuk melihat-lihat apakah bahan-bahan obat yang saya butuhkan itu ada di pelelangan ini. Tuan Muda Morgan, Anda datang ke tempat yang tepat kali ini. Kami memiliki semua jenis bahan obat di sini. Saya akan meminta seseorang untuk mengatur tempat terbaik untuk Anda nanti. Silakan masuk, Tuan Muda Morgan. Sergi berjalan ke manor bersama Morgan, Afika, Alvano, dan yang lainnya sambil berbicara. Setelah memasuki manor, Sergi membawa Morgan dan yang lainnya langsung ke ruangan tempat lelang diadakan. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di ruangan tersebut. Jika dilihat dari pakaiannya, setiap orang memiliki temperamen yang luar biasa, dan harga pakaian yang dikenakannya juga tidak mungkin murah. Dapat dilihat bahwa mereka semua adalah pengusaha kaya dari seluruh negeri, dan siap untuk membeli bahan-bahan obat yang mereka butuhkan di rumah lelang ini. Sergi pun bertukar salam dengan Morgan, dan kemudian pergi untuk menerima tamu lain. Morgan, Afika, dan Alvano menemukan tempat untuk duduk dan menunggu dengan tenang hingga pelelangan dimulai. Setelah melihat Afika, banyak orang berinisiatif untuk datang dan menyapa gadis itu. Dari sini, terlihat bahwa Afika memang sangat penting di mata orang-orang ini, dan nada bicara orang-orang tersebut kepada Afika juga sangat hormat.
Morgan tidak mengenal orang-orang itu dan dia juga tidak meminta Afika untuk mengungkapkan identitasnya kepada mereka semua, karena pada dasarnya kebanyakan orang datang untuk Afika, bukan untuk Morgan. Tak lama kemudian, terdengar suara keras dari arah pintu. Setelah mendengar ini, orang-orang pun bergegas ke arah pintu dan mulai berkerumun. Nona Aleta datang. Lihat, Nona Aleta datang. Morgan tanpa sadar menoleh dan melihat ke arah pintu. Saat itu dia melihat seorang gadis yang mengenakan gaun hitam panjang perlahan berjalan ke aula yang dikelilingi oleh orang-orang. Setelah Morgan melihat seperti apa rupa wanita itu, dia langsung membeku di tempat. Raut wajahnya sangat tidak asing, karena wanita itu adalah Aleta, yakni wanita yang ditabrak Morgan di depan toko 100 tanaman obat kemarin sore. Penampilan Aleta kali ini sangat memukau, sehingga sangat mudah dikenali. Morgan bisa melihat sekilas bahwa wanita ini adalah wanita yang dia temui kemarin sore. Aleta terlihat sangat arogan, bahkan saat menanggapi sapaan para orang kaya di sekelilingnya, dia memilih untuk langsung mengabaikan mereka. Hanya pria parubaya di samping Aleta yang terus berusaha membalas sapaan mereka. Sesaat kemudian, Aleta berjalan ke depan tempat pelelangan dan duduk dengan anggun. Sebenarnya, posisi Aleta tidak jauh dari Morgan, tetapi dia tidak melihat Morgan. Setelah Afika memperhatikan bahwa Morgan sepertinya menatap Aleta sepanjang waktu, dia pun bertanya kepada Morgan dengan lembut, "Tuan Muda Morgan, apakah Anda kenal Aleta?" Morgan menoleh untuk melihat Afika dan menjawab dengan lembut, "Ya, aku bertemu gadis ini kemarin, tapi ada sedikit kesalahpahaman." "Jadi namanya Aleta?" Afika menjawab dengan cepat, "Ya Tuan Muda Morgan, dia adalah Aleta yang terkenal. Dia berasal dari keluarga Nugraha. Kakeknya adalah seorang pengusaha kaya yang sangat terkenal di Asia Tenggara. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, sepertinya semua bahan obat di Kintamani dibeli oleh Aleta." Bab 769 yang terpenting punya uang. Morgan tercengang ketika mendengar kata-kata Afika. Kemudian dia menoleh untuk melihat Afika, dan bertanya dengan lembut, "Maksudmu seluruh bahan obat Kintamani dibeli oleh gadis itu?" "Ya, Tuan Muda Morgan." Afika memandang Morgan dan mengangguk ringan, lalu melanjutkan, "Saya baru saja bertanya kepada beberapa teman lama di Kintamani, dan sebagian besar bahan obat ternyata dibeli oleh Aleta. Tapi saya tidak tahu kenapa dan apa yang akan dia lakukan dengan begitu banyak bahan obat. Apa gadis ini sangat kaya?" Morgan tanpa sadar melihat ke arah Aleta dengan sedikit keterkejutan di matanya. Sebenarnya Morgan juga bisa merasakan bahwa identitas dan latar belakang Aleta pasti tidak sederhana. Jika tidak, tidak akan ada begitu banyak pengawal yang menemaninya. Selain itu, pria parubaya di samping Aleta sepertinya juga bukan orang biasa. Setidaknya orang itu pasti lebih kuat dari Morgan. Akan tetapi Morgan masih tidak menyangka bahwa gadis itu begitu kaya. "Tentu saja Aleta sangat kaya," jawab Afika dengan enteng, lalu melanjutkan, "Keluarga Nugraha, tempat Aleta berasal, adalah pengusaha kaya terbesar di Asia Tenggara. Mereka memiliki banyak usaha di bidang perdagangan, perminyakan, pertambangan, dan bisnis lainnya. Saat ini, kakek Aleta bahkan masuk daftar Forbes di seluruh dunia, dan peringkatnya terbilang sangat tinggi. Dari segi aset saja, tidak banyak orang di Indonesia yang bisa menandingi sumber kekayaan keluarga Nugraha. Jadi bukan tidak mungkin Aleta bisa mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli semua bahan obat tersebut. Meskipun nilainya mencapai hitungan triliun, itu mungkin tidak dianggap sebagai uang yang banyak untuk Aleta dan keluarga Nugraha." Morgan hanya mengangguk setelah mendengar kata-kata Afika. Meskipun keluarga Nugraha tempat Aleta berasal memang sangat kaya raya, hal itu tidak terlalu mengejutkan bagi Morgan. Lagi pula, tidak peduli seberapa kaya keluarga Nugraha, sama sekali tidak mungkin mereka bisa menandingi kekayaan yang dimiliki Morgan sekarang. Afika memperhatikan Morgan sambil terus menjelaskan tentang siapa Aleta. Selain itu, Aleta juga merupakan seorang yang jenius dalam hal bisnis. Dia bahkan sudah menguasai sebagian besar bisnis keluarga Nugraha pada usia 23 tahun. Satu hal lagi, dia juga seorang model yang sangat terkenal di Asia Tenggara. Ada banyak pria yang mengejarnya dan juga para penggemar yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah gadis cantik, pintar, dan kaya, yang merupakan idaman semua pria. Morgan hanya bisa menghela napas pelan seraya berkata, "Aku tidak menyangka Aleta ternyata memiliki begitu banyak identitas. Tapi kalau bukan karena hubungannya dengan keluarga Nugraha,
Aleta tidak akan bisa membeli semua bahan obat di Kintamani dalam waktu sesingkat itu. Kalau hanya orang biasa, meskipun punya uang, mereka tidak akan mampu membelinya. Afika merasa Aleta adalah sosok yang sangat sulit untuk dihadapi. Saat ini dia mencoba menjelaskan tentang Aleta pada Morgan dengan sangat rinci, hanya untuk memberitahu Morgan siapa sebenarnya Aleta ini. Mendengar penjelasan Afika, Alvano tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, lalu, mengapa dia tiba-tiba membutuhkan begitu banyak bahan obat? Afika menatap Alvano, kemudian menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu menjawab dengan enteng, aku juga tidak begitu jelas tentang hal ini. Aku sudah bertanya kepada banyak orang, tapi mereka juga tidak tahu mengapa Aleta membeli begitu banyak bahan obat. Di sisi lain, Morgan tanpa sadar menoleh dan melirik ke arah Aleta dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Morgan hanya datang agak terlambat, sehingga Aleta sudah terlebih dulu membeli semua bahan obat di Kintamani. Akan tetapi saat ini adalah lelang, dan aturan lelang adalah siapapun yang bisa menawar paling tinggi, dialah yang akan menang. Jadi Morgan tidak terlalu khawatir tentang masalah apa yang akan dibawa Aleta kepadanya nanti. Lagi pula, meskipun Aleta lebih kaya dari beberapa orang, hanya ada beberapa orang di dunia yang bisa lebih kaya dari Morgan, dan Aleta tidak mungkin menjadi salah satunya. Jika bahan obat yang dibutuhkan Morgan ternyata benar-benar muncul dalam pelelangan ini, Morgan harus membelinya meskipun menghabiskan banyak uang. Bagaimanapun, dia sudah susah payah datang ke Kintamani, dan dia tidak mau pulang dengan tangan kosong. Saat Morgan masih mengobrol dengan Afika, seorang wanita cantik berbaju batik putih melangkah ke atas panggung dengan sepatu hak tingginya yang anggun. Setelah memberikan beberapa salam sederhana, acara pelelangan pun kemudian resmi dimulai. Karena acara pelelangan kali ini adalah pelelangan Kintamani tahunan, maka aturannya pun masih sangat ketat. Semua bahan obat yang muncul di acara lelang pada dasarnya telah melalui banyak tingkat peninjauan, sehingga tidak mungkin ada masalah dengan kualitas bahan obat. Semuanya tinggal tergantung pada apakah ada cukup uang di tangan setiap orang yang ingin membelinya. Sejak pelelangan dimulai, Morgan selalu memperhatikan situasi di atas panggung. Bahan obat pertama yang dilelang adalah Ganoderma lucidum berusia 200 tahun dengan harga mulai dari 10 miliar. Ketika pembawa acara mengatakan harga awal, para pengusaha yang hadir mulai menawar satu demi satu. Namun, meskipun saat ini Morgan membutuhkan Ganoderma lucidum, tetapi yang dia butuhkan adalah Ganoderma lucidum yang usianya lebih dari 700 tahun. Morgan tidak terlalu tertarik dengan Ganoderma lucidum yang hanya berusia 200 tahun itu. Setelah melalui persaingan yang ketat, harga Ganoderma lucidum tersebut terjual di angka 17 miliar. Karena orang-orang yang hadir pada dasarnya adalah pedagang jamu, mereka tentu sangat paham tentang bahan-bahan obat yang dilelang. Ganoderma lucidum yang berusia 200 tahun itu paling mahal hanya seharga 17 miliar. Jadi orang-orang itu pun berhenti menawar karena tidak akan menguntungkan jika mereka terus menaikkan harga. Akan tetapi pada saat ini, Aleta tiba-tiba menawar 20 miliar. Aleta belum pernah mengajukan penawaran sebelumnya. Hal itu bukan karena dia tidak tertarik dengan Ganoderma lucidum, tetapi karena Aleta harus menunggu sampai harga akhir keluar, baru setelah itu dia akan membuat keputusan akhir sendiri. Dengan cara ini, Aleta bisa mengurangi banyak masalah. Afika hanya bisa menoleh untuk melihat posisi Aleta. Dia menghela napas dan bergumam dengan suara rendah, dia benar-benar kaya. Jelas-jelas Ganoderma lucidum itu paling mahal hanya seharga 17 miliar, tapi dia berani menawar 20 miliar. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Aleta? Morgan menjawab Afika dengan santai, sepertinya dia benar-benar membutuhkan bahan obat ini. Kalau tidak, dia tidak akan rela menghabiskan begitu banyak uang. Afika menghela napas tak berdaya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lelang berikutnya pada dasarnya akan menjadi sesi khusus untuk Aleta. Tidak peduli obat apa yang dibawa pembawa acara, jika berusia lebih dari 100 tahun, Aleta akan menang dengan harga 2 atau 4 miliar lebih tinggi dari nilai pasar. Sebagian besar orang yang hadir adalah pebisnis. Mereka tidak membeli bahan obat ini untuk dikonsumsi sendiri, tetapi untuk dijual lagi nanti. Keuntungan dari satu tanaman obat hanya beberapa juta, jadi harga Aleta tentu saja tidak dapat diterima, dan tidak ada satupun yang berani bersaing dengan Aleta. Morgan sendiri tidak menemukan obat yang dia butuhkan, sehingga dia pun tidak pernah mengajukan penawaran. Pembawa acara memandang kerumunan dengan senyum tipis dan kemudian mengulurkan tangannya untuk membuka satin merah di atas nampan,
lalu berkata, bahan obat yang akan kami lelang kali ini sangat menarik. Rumah lelang kami telah menemukan banyak ahli obat untuk mengidentifikasi bahan obat ini, tetapi belum ada satupun yang bisa mengidentifikasi apa nama bahan obat ini. Untuk itu Anda semua perlu menguji penglihatan Anda. Bab 770 orang terkaya. Sebenarnya ketika pembawa acara membuka satin merah di atas nampan, semua orang tercengang dan menunjukkan ekspresi bingung. Pada saat ini, ada bahan obat berwarna hitam di piring. Bahan obat ini terlihat seperti arang hitam. Tidak ada cara untuk mengetahui apa itu. Bahan obat macam apa itu? Ya, aku telah menggunakan banyak bahan obat untuk membuat obat selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihat bahan obat seperti itu. Sebenarnya bahan obat apa itu? Jika orang-orang dari rumah lelang saja tidak dapat mengidentifikasi bahan obat itu, maka kita juga tidak akan dapat mengetahuinya hanya dengan melihat langsung menggunakan mata telanjang. Setelah melihat bahan obat itu, semua pengusaha yang hadir tercengang, dan ekspresi di wajah mereka pun terlihat sangat bingung. Morgan bahkan tidak tahu apa-apa tentang bahan obat. Jika bukan karena tugas yang diberikan Oscar, Morgan tidak akan ada di tempat itu sama sekali, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan bahan obat misterius tersebut. Harga awal bahan obat ini 8 miliar. Jika ada yang berminat dengan bahan obat ini, silakan mulai menawar, seru sang pembawa acara berkata kepada orang banyak sambil tersenyum, kemudian melanjutkan, namun, saya ingin mengingatkan kepada semua peserta. Karena tidak ada yang tahu tentang bahan obat apa ini, setelah bahan obat ini dilelang, rumah lelang kami tidak akan bertanggung jawab, jadi saya harap semuanya berhati-hati. Setelah mendengar kata-kata pembawa acara, semua orang yang hadir pun tercengang. Ekspresi wajah mereka semakin bingung, karena mereka semua tidak tahu bahan obat apa itu, apalagi harganya dimulai dari angka 8 miliar. Tidak ada yang cukup bodoh untuk membeli bahan obat seperti itu dengan harga 8 miliar. Bahkan dalam perjudian, tidak akan ada yang mau bertaruh sebesar itu. Pada saat ini, Afika bertanya kepada Morgan dengan lembut, Tuan Muda Morgan, apakah Anda ingin membeli ginseng berusia 1000 tahun? Namun, setelah mendengar kata-kata Afika, Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Afika berkata perlahan, Tuan Muda Morgan, jika saya tidak salah lihat, bahan obat itu adalah ginseng yang berusia 1000 tahun. Meskipun bentuknya telah berubah, saya pikir ginseng berusia 1000 tahun yang sebenarnya pasti tertutupi oleh arang hitam seperti itu. Apalagi ginseng itu telah diawetkan sekian lama, fosil hitam tentu telah terbentuk di sekelilingnya. Ketika Morgan mendengar kata-kata Afika, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat, lalu bertanya dengan suara rendah, apa kamu yakin itu ginseng berumur 1000 tahun? Ya, Tuan Muda Morgan, saya yakin. Afika mengangguk dengan cepat. Morgan menoleh dan melirik Afika. Dia bisa melihat bahwa Afika berbicara kepadanya dengan nada yang sangat serius. Dia yakin Afika tidak bercanda. Daftar yang diberikan Oscar kepada Morgan memang menyebutkan tanaman ginseng berumur 1000 tahun, jadi tentu saja Morgan langsung bersemangat. Afika berkata kepada Morgan dengan sangat gembira, Tuan Muda Morgan, harga ginseng berusia 1000 tahun lebih dari 60 miliar. Apalagi itu merupakan bahan yang tidak dapat ditemukan dengan mudah. Saat ini para pedagang bahan obat itu mungkin tidak tahu bahan apa ini, jadi kali ini Anda bisa mulai mengajukan penawaran. Baiklah, aku mengerti. Morgan memandang Afika dan mengangguk ringan, lalu mengangkat plakat di tangannya dan berteriak, aku akan membayar 10 miliar. Setelah mendengar kata-kata Morgan, semua orang menoleh ke arah Morgan. Ekspresi wajah mereka pun sangat terkejut. Mereka semua tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, seseorang akan benar-benar rela membayar begitu banyak uang hanya untuk membeli bahan obat yang belum diketahui apa nama dan khasiatnya. Di mata semua orang yang hadir saat ini, Morgan hanyalah orang bodoh dengan banyak uang. 10 miliar untuk membeli bahan obat yang dia sendiri tidak tahu apa itu, bukankah hanya orang bodoh yang akan melakukan hal itu? Dalam sekejap, seluruh orang di ruang lelang terdiam. Sepertinya tidak ada yang mau bersaing dengan Morgan sama sekali. Afika, di sisi lain, menunjukkan senyum bangga. Jika Morgan benar-benar dapat membeli ginseng berusia 1000 tahun itu dengan harga 10 miliar, itu akan menjadi tawaran yang sangat besar. Ketika pembawa acara melihat bahwa tidak ada yang menawar lagi, dia pun kemudian berteriak, 10 miliar, satu kali. Pada saat ini,
Aleta tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, 16 miliar. Setelah mendengar kata-kata Aleta, semua orang menoleh ke arah Aleta, dan ekspresi di wajah mereka pun tampak sangat bingung. 20 miliar. Morgan pun tak segan-segan langsung menaikkan harga. Wajah Aleta terlihat sangat marah. Dia melotot ke arah Morgan seraya berkata dalam hati, B***N ini telah mengambil keuntungan dariku sebelumnya, dan sekarang dia ingin merebut bahan obat itu dariku. Aleta sebenarnya sama sekali tidak tahu tentang bahan obat tersebut. Dia hanya merasa bahwa jika harga awalnya dimulai dengan harga 8 miliar, berarti bahan obat ini pasti bernilai tinggi. Bagi Aleta, uang 16 miliar tidaklah banyak, jadi dia mau menaikkan harganya. Akan tetapi saat ini, tiba-tiba Morgan menawar 20 miliar, jadi Aleta jelas ragu-ragu. Aleta menoleh ke arah pria parubaya di sampingnya, dan bertanya dengan lembut, Paman Danu, apakah kita masih perlu menaikkan harganya? Pria parubaya di sebelah Aleta menjawab Aleta dengan suara rendah, Nona Aleta, bahan obat itu pasti tidak sesederhana kelihatannya. Jika bisa menang di bawah 60 miliar, saya pikir kita bisa menaikkan harganya. Baiklah, Aleta mengangguk ringan, lalu berseru dengan wajah tanpa ekspresi, 30 miliar. Semua orang yang hadir langsung membelalakan mata setelah mendengar kata-kata Aleta. Ekspresi di wajah mereka sangat tak bisa berkata-kata. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Morgan dan Aleta berani membayar harga yang sangat mahal saat ini hanya untuk bahan obat yang sangat biasa. Jika bahan obat itu benar-benar hanya sebatang arang hitam biasa, bukankah mereka akan rugi besar? Aleta sangat kaya, jadi meskipun dia rugi besar, tidak ada yang akan merasa kasihan padanya. Akan tetapi orang-orang ini tidak mengenal Morgan sama sekali. Mereka juga tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Morgan dan seberapa kaya dia. Jadi mereka tentu saja bertanya-tanya mengapa Morgan bersedia membayar begitu banyak. Sebenarnya, semua orang bisa merasakan bahwa Morgan bukanlah orang biasa. Apalagi dia ditemani oleh gadis cantik seperti Afika, dan dia bisa menghabiskan begitu banyak uang, yang menunjukkan bahwa latar belakang identitasnya jelas tidak sederhana. Saat ini, Morgan langsung menaikkan harganya menjadi 40 miliar setelah mendengar Aleta menawar 30 miliar. Pandangan semua orang yang hadir terhadap Morgan pun langsung berubah lagi. Mereka belum pernah melihat Morgan mengajukan tawaran seperti itu, dan saat ini Morgan tiba-tiba menambahkan 10 miliar dengan begitu entengnya. Seberapa kaya dia? Namun sebaliknya, ekspresi wajah Aleta tampak sangat marah. Dia menggertakkan gigi dan langsung menaikkan harganya menjadi 60 miliar. Dalam sekejap, semua orang yang hadir terdiam. Pada saat ini, mereka dapat dianggap bertemu dengan orang terkaya yang sebenarnya.